Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, siyamana wa siyamukum, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, Masya Allah senang sekali Damai Indonesiaku kali ini hadir spesial Idul Fitri 1447 Hijriah. Yang kali ini kita hadir dengan format yang berbeda bersama narasumber kami, bersama guru-guru kita yang sudah bersama-sama. Nanti kita akan berinteraksi bersama-sama, selain Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa menikmati hidangan. Alangkah indahnya di Lebaran kali ini yang insya Allah dengan format open house ini kita bersama-sama menikmati hidangan, menikmati Lebaran di hari pertama ini dengan sambil menyaksikan dan juga mendengar tausiah bersama guru-guru kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, assalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, Damai Indonesiaku spesial Idul Fitri 1447 Hijriah hadir di hadapan Anda yang kali ini kita bersiaran dari Masjid Baitul Salam, tempatnya di Komplek Bilimun, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu Kembali Suci di Idul Fitri. Apa kabar semua Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini Lebaran pertama sudah kemana saja ini Ibu? Udah keliling ya Bu ya, Alhamdulillah sudah bersilaturahim. Kalau tadi malam kita sudah bertakbir bersama. Nah kali ini kita akan merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan juga akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita yang sudah bersama-sama. Ada Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum Ustadz, sehat Ustadz? Sehat walafiat, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Udah berapa piring nih opor habis nih? Bukan piring, tempayan. Tempayan. Ustadz Ilmi sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Ilmi Firdaus yang juga nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua dan juga Ustazah Muawana. Sehat Ustazah? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baju baru. Alhamdulillah. Ini ngambil di butik nih jangan-jangan. Baik pemirsa, di segmen satu ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Hilmi Firdausi dengan tema besar kita yaitu bagaimana kembali suci di Idul Fitri. Masih berkaitan bagaimana kita dalam khusyuk menunaikan atau bersama-sama berlebaran di Idul Fitri 1447 Hijriah. Kami persilakan Ustadz Hilmi, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimus salihah. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Guru-guru kita yang mulia Ustadz Zaki Mirza, Ustadzah Muawana, Ustadz Sofyan, dan semua yang hadir, pemirsa TV One, yang hari ini alhamdulillah kita selesai juga puasanya. Alhamdulillah, Masya Allah, saya melihat baju putih-putih. Semoga tidak hanya bajunya yang putih, tapi hatinya juga putih. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, sambil dicicipi hidangannya, karena sudah 30 hari kita menahan-nahan begini ya, silahkan dinikmati hidangannya sambil kita mengevaluasi. Kira-kira selama Ramadan ini apa saja yang telah kita capai. Saya akan ke bawah sambil kita bicara, sambil kita ngobrol Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu hanya 30 hari saja. Tidak lama. Yang lama tetap 1 tahun, 365 hari. Artinya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita Ramadan sebagai bulan untuk kita belajar, untuk kita latihan, untuk kita training. Jadi apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan harusnya bisa kita terapkan setelah Ramadan. Saya mau tanya ini, nanti boleh dijawab ya, santai saja, saya enggak galak. Baik, Ibu sebelah kanan. Bu, mohon maaf Bu, kalau Ramadan biasanya khatam berapa kali? Masya Allah, 1 kali ya. Minimal 1 kali.
Saya ketika ditanya jamaah, Ustadz, kira-kira berapa idealnya? Yang nggak ada idealnya sih, sebanyak mungkin. Karena Imam Syafi'i itu satu kali Ramadan, ada yang tahu nggak khatam berapa? 60 kali. Wow, 60 kali, satu kali Ramadan, artinya satu hari beliau menghatamkan 2 kali. Jangan ditanya gimana cara bacanya, saya juga bingung. Ya, kalau orang-orang kayak kita lah satu kali lumayan. Ya, artinya satu hari 1 juz. Demikiannya. Nah, saya bertanya, Ibu kalau di luar Ramadan bisa nggak 1 bulan 1 kali hatam juga? Insya Allah bisa. Masya Allah. Ya, karena banyak di antara kita, Bapak Ibu sekalian, kalau Ramadan tilawatil Qur'annya, ngajinya lebih semangat, betul nggak? Sholatnya lebih semangat, betul nggak? Sedekahnya lebih semangat, betul nggak? Kenapa? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya. Kata Nabi begini kan, qad ja'akum Ramadan, sungguh telah datang kepada kalian Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh keberkahan. Faradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Yang pertama, tuftahu fi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Kata para ulama artinya bukan dibuka pintu surga, tapi dibuka pintu-pintu kebaikan. Ketika kita mau melakukan kebaikan, yang biasanya kalau hari biasa itu kita baca Quran, 1 lembar udah sepet mata ini langsung berair. Ya, ketika Ramadan 1 juz, 2 juz, 3 juz kita kuat. Kenapa? Karena pintu kebaikan dibuka. Kalau hari biasa jarang tahajud, jarang qiyamul lail, namun di Ramadan kita bisa tiap hari sholat sampai 23 rakaat. Pintu surga dibuka. Selanjutnya apa? Pintu neraka ditutup. Ya. Ada rem. Ketika Ramadan kita bisa ngerem ya Bu ya. Kita bisa ngerem untuk tidak bermaksiat. Mohon maaf nih ibu-ibu, mohon maaf ya Bu, saya tanya lagi ya Bu ya. Ibu, kalau menurut Ibu ngomongin orang dosa bukan? Dosa. Dosanya besar apa kecil? Besar. Tapi masih ada nggak yang melakukannya? Masih. Banyak apa sedikit? Kurang lebih. Kurang lebih. Ya. Ibu-ibu, kenapa ibu-ibu saya tanya? Karena biasanya yang paling banyak, mohon maaf, menggibah, ngomongin orang itu adalah ibu-ibu. Iya kan? Ibu-ibu suka ngegosip ya. Tapi spesial di bulan Ramadan, misalkan ada sebuah masalah di TV, ada siapa bercerai atau apalah begitu ya. Kita kan kalau biasa, kita langsung ngomongin orang ya. Tapi ketika di Ramadan, kita tiba-tiba diam. Nggak boleh ngomongin orang. Nanti ngomonginnya habis buka aja. Nggak boleh juga, jangan. Nggak boleh ya. Artinya apa? Ramadan menjadi semacam rem buat kita. Ya, nggak ngomongin orang, tidak berdusta, ya tidak berkata-kata kotor, dan tidak melakukan kemaksiatan lainnya. Ya, karena pintu neraka ditutup. Wa tughallu fi syayatin, kata Nabi, setan dibelenggu. Ya, setan dibelenggu artinya kita ini kalau maksiat agak-agak susah nih. Ya, di bulan Ramadan karena setannya diikat. Pertanyaan saya, kalau di Ramadan kemarin masih ada maksiat enggak? Ada enggak maksiat Ramadan? Ada. Lah, kan diikat setannya. Yang diikat setan dari jenis jin, sedangkan manusianya masih berkeliaran. Maka jangan aneh kalau Ramadan masih ada maksiat. Intinya apa Bapak sekalian? Semangat Ramadan, kita mudah melakukan kebaikan, kita sulit melakukan kemaksiatan, itu yang harus kita bawa keluar Ramadan. Ya, karena Ramadan cuma 30 hari. Kita hidup 365 hari, maka amalkan apa yang telah kita lakukan di Ramadan untuk kita istiqomahkan pasca Ramadan. Karena kata para ulama, ciri-ciri ibadah itu berhasil adalah setelah kita melakukannya, kita berubah menjadi orang yang baik. Contoh, ada orang haji apa umroh. Indikatornya seperti apa kalau hajinya mabrur? Setelah dia pulang haji, dia menjadi insan yang lebih baik. Ya, itu parameternya. Khusyuk sholat.
Ya, kalau khusyuk sholatnya, maka setelah sholat dia akan terhindar dari perbuatan fahsya'i wal mungkar. Itu khusyuk sholatnya. Begitupun Ramadan. Kalau Ramadan kita sukses, maka setelah keluar Ramadan ini kita akan menjadi insan yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita insan-insan yang takwa setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, satu analogi yang sangat menarik sekali. Mudah-mudahan kita semua termasuk dari orang-orang yang puasanya berkualitas sebagaimana tadi perumpamakan sebagai ulat ya. Masya Allah. Ulat ya, bukan ular ya, yang tetap kejam dan juga menjijikan. Amin, amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, di segmen berikut nanti kita akan juga mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Zaki Mirza. Untuk itu tetaplah bersama kami sambil dinikmati hidangannya ya Bapak Ibu semuanya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku Spesial Idul Fitri 1447 Hijriah yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.